Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Meliana dari D4 Kebidanan Konvensional dari Frodekok Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas biokimia, aspek biokimia pada proses persalinan. Yang pertama ada definisi persalinan. Persalinan dan kehamilan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Proses ini terbagi dalam dua fase. Fase laten 8 jam, serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif 7 cm, serviks membuka dari 3 cm sampai 10 cm. Baiklah, selanjutnya proses biokimia persalinan. Terjadinya persalinan diikuti oleh perubahan-perubahan morfologi dan biokimia dalam tubuh ibu hamil, khususnya di dalam uterus untuk mempersiapkan terjadinya kontraksi yang kuat dan terkoordinasi. Perubahan pada uterus yang dapat kita lihat antara lain pelunakan dan pematangan serviks, perkembangan gap junction di antara sel miometrium, peningkatan jumlah reseptor oksitosin pada miometrium, dan peningkatan reseptor kontraaktif dari miometrium terhadap uterotonim. Lalu, proses persalinan dimulai saat stimulasi hormon dilepaskan yang merangsang pembentukan uterotonim dan uterotropin. Hormon yang paling berkompeten terhadap uterotonim adalah prostaglandin, oksitosin, angiostensin 2, arginin, vasopresin, dan bradikinin. Uterotonim ini diproduksi dalam jaringan intrauterin DESI2, uterus, dan membran janin ekstraembrionik yang merupakan jaringan sangat potensial enzimatik untuk pembentukan PGE2 dan PDF2A alfa. Sejumlah agen bioaktif yang diproduksi berkumpul di dalam cairan amnion selama proses persalinan, pengaturan dan pembentukan gap junction yang merupakan faktor yang cukup penting dalam proses persalinan. Selanjutnya, teori yang menyebabkan mulai terjadinya persalinan. 1. Penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya, estrogen meninggikan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah. Tetapi, pada akhir kehamilan, kadar progesteron menurun sehingga timbul HIS. Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat dan pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Yang kedua, teori oksitosin. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis vas posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat merubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan, kadar progesteron menurun sehingga oksitosin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan. Yang ketiga, keregangan otot-otot. Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tertentu, terjadinya kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Seperti halnya dengan bladder dan lambung. Bila dindingnya teregang oleh isi yang bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan, makin teregangan otot-otot dan otot rahim semakin rentan. Yang keempat, pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa karena tidak terbentuknya hipotalamus. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin dan induksi mulainya persalinan. Teori hipotalamus dan hipofisis dan gandula suprarenalis. Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anak anencephalus sering terjadi keterlambatan.
Persalinan karena tidak terbentuknya hipotalamus. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin, induksi mulainya persalinan. Dari percobaan tersebut disimpulkan ada hubungan antara hipotalamus, hipofisis dengan mulainya persalinan. Yang kelima, teori prostaglandin. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI2. Prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI2 diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena, intra dan ekstra amnia menimbulkan kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat keluar. Prostaglandin dapat dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Hal ini juga didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun daerah perifer pada ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.